Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum kita belajar matematika, kita lanjutkan materi. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudah siap untuk belajar matematika hari ini? Kemarin kita sudah belajar tentang operasi bilangan bulat, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Hari ini kita akan lanjutkan tentang operasi perkalian dan pembagian. Selain itu, kita juga akan sedikit mengenal tentang sifat operasi hitung bilangan bulat. Sudah siap? Mari kita belajar untuk hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang perkalian bilangan bulat. Kalian sudah belajar perkalian di kelas 2 SD. Ibu yakin kalian sudah tahu prinsip dari perkalian. Ingat ya, operasi perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Jadi, untuk operasi perkalian itu berkaitan dengan operasi penjumlahan. Tidak ada kesulitan kan tentang perkalian? Contohnya, 4 dikali 5 itu adalah penjumlahan berulang dari bilangan 5 sebanyak 4 kali, yaitu 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5, hasilnya adalah 20. Jadi ketika ada perkalian, kalian tinggal jumlahkan secara berulang-ulang. Contoh yang kedua, 7 dikali 6 itu sama saja dengan bilangan 6 ditambahkan sebanyak 7 kali, yang akan menghasilkan nilai 42. Jadi diingat-ingat lagi ya, perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Ibu yakin kalian sudah tidak merasa kesulitan dalam operasi perkalian. Terus bagaimana dengan operasi perkalian bilangan bulat ya? Kalau dari contoh yang tadi, itu adalah perkalian bilangan asli. Kenapa? Karena seluruh bilangannya adalah bilangan positif. Bagaimana ya nanti kalau untuk bilangan bulat ada bilangan negatifnya juga? Mari kita pelajari. Perhatikan video di bawah ini untuk perkalian bilangan bulat.
Bagaimana? Sudah paham dengan videonya? Video tersebut bisa kalian dapat dari buku paket kalian dengan cara scan barcode yang ada di setiap halamannya. Nah, dari video di atas dapat kita simpulkan tentang perkalian bilangan bulat. Ada yang sudah bisa menyimpulkan? Kesimpulannya, dalam perkalian bilangan bulat itu ada dua prinsip. Yang pertama, jika perkalian dengan tanda yang sama atau perkalian sama tanda, bilangan positif dikali bilangan positif akan menghasilkan bilangan positif. Sedangkan bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif ternyata juga akan menghasilkan bilangan positif. Jadi untuk perkalian sama tanda atau dengan tanda yang sama itu akan menghasilkan bilangan positif. Paham sampai di sini? Untuk prinsip yang kedua yaitu perkalian dengan tanda yang berbeda atau perkalian berbeda tanda. Bilangan positif dikali bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif. Begitu pula dengan bilangan negatif dikali bilangan positif juga akan menghasilkan bilangan negatif. Jadi untuk perkalian berbeda tanda itu akan menghasilkan bilangan negatif. Jadi prinsipnya ketika ada perkalian bilangan bulat dengan tanda yang sama akan menghasilkan bilangan positif, sedangkan perkalian bilangan bulat dengan tanda yang berbeda akan menghasilkan bilangan negatif. Untuk prinsip perkalian masih sama ya. Jadi kalau sudah ketahuan positif dan negatif hasilnya, tinggal kalian kalikan bilangannya. Perhatikan latihan di bawah ini. Nomor 1, 6 dikali negatif 3. Perhatikan bilangannya. Bilangan pertama bilangan positif, bilangan kedua yaitu bilangan negatif. Berarti ini adalah perkalian berbeda tanda yang akan menghasilkan bilangan negatif. Tinggal kita kalikan. 6 dikali 3 adalah, ada yang tahu? Betul, 6 dikali 3 hasilnya adalah 18. Karena perkalian berbeda tanda, maka hasilnya adalah negatif. Berarti 6 dikali negatif 3 adalah negatif 18. Sudah paham sampai di sini? Kita lanjutkan. Nomor 2, negatif 9 dikali negatif 4. Perhatikan tandanya kembali ya. Kedua bilangan memiliki tanda yang sama, berarti perkalian sama tanda akan menghasilkan bilangan positif. Tinggal kita kalikan 9 kali 4. Ayo, berapa 9 kali 4? Betul, 9 kali 4 adalah 36. Berarti negatif 9 dikali negatif 4 adalah 36. Kita lanjut ya. Nomor 3, 8 dikali 11. Perhatikan bilangannya. Tandanya adalah sama. Semuanya bilangan positif. Berarti akan menghasilkan bilangan positif yaitu 88. Kita lanjut ya. Untuk nomor 4, negatif 5 dikali 7. Perhatikan tandanya ya. Ternyata nomor 4 memiliki tanda yang berbeda. Bilangan pertama negatif, bilangan kedua positif. Berarti akan menghasilkan nilai negatif. 5 dikali 7 berapa ya? 35. Berarti hasil negatif 5 dikali 7 adalah negatif 35.
karena dia perkalian berbeda tanda. Sampai di sini paham? Oke, bagus. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah pembagian bilangan bulat. Perhatikan videonya lagi ya. Sudah, itu adalah video tentang pembagian bilangan bulat. Dari video tersebut, bisa kalian pahami tidak? Iya, pembagian bilangan bulat ternyata hampir sama ya dengan perkalian bilangan bulat. Mari kita simpulkan. Kesimpulannya, untuk pembagian bilangan bulat mempunyai dua prinsip seperti perkalian bilangan bulat. Yang pertama, pembagian sama tanda. Bilangan positif dibagi positif itu akan menghasilkan bilangan positif. Sedangkan bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif itu juga akan menghasilkan bilangan positif. Jadi sama seperti perkalian tadi, ketika tandanya sama, dia akan menghasilkan bilangan positif. Prinsip yang kedua, pembagian berbeda tanda. Bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif menghasilkan bilangan negatif. Sedangkan bilangan negatif dibagi bilangan positif juga menghasilkan bilangan negatif. Berarti sama ya seperti perkalian tadi, ketika ada pembagian berbeda tanda atau tandanya berbeda akan menghasilkan nilai negatif. Jadi dapat disimpulkan pembagian sama tanda menghasilkan bilangan positif, sedangkan pembagian berbeda tanda akan menghasilkan bilangan negatif. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Perhatikan latihan berikut. Nomor 1, 108 dibagi negatif 9. Tanda dua bilangan tersebut berbeda, berarti pembagian berbeda tanda akan menghasilkan bilangan negatif. Tinggal kita bagi 108 dibagi 9. Berapa ya kira-kira 108 dibagi 9? Ada yang tahu? Betul, hasilnya adalah 12 karena berbeda tanda, hasilnya adalah negatif 12. Contoh atau latihan yang kedua, negatif 56 dibagi negatif 7. Perhatikan, kedua bilangannya memiliki tanda yang sama, yaitu bilangan negatif. Berarti dia adalah pembagian sama tanda yang akan menghasilkan bilangan positif. 56 dibagi 7 berapa ya? Betul, 8. Berarti hasilnya adalah bilangan positif 8, atau bisa kita tulis langsung dengan 8. Latihan yang ketiga, 125 dibagi 25. Perhatikan tandanya, sama-sama bilangan positif. Berarti ini adalah pembagian sama tanda. Tinggal kita bagi 125 dibagi 25. Berapa ya? 4? Kurang tepat. Hasilnya adalah 5.
Latihan yang keempat, negatif 24 dibagi 4. Perhatikan tandanya, ternyata memiliki tanda yang berbeda, berarti akan menghasilkan nilai atau hasil bilangan negatif. 24 dibagi 4 berapa ya? Betul, 24 dibagi 4 adalah 6. Berarti hasilnya adalah negatif 6. Sampai di sini dapat dipahami? Oke, kalau dapat dipahami berarti kita simpulkan untuk operasi bilangan bulat. Untuk penjumlahan dan pengurangan sudah kita pelajari di minggu kemarin. Nah, untuk perkalian dan pembagian prinsipnya sama. Ketika dia memiliki tanda yang sama, dia akan menghasilkan bilangan positif. Dan ketika dia mempunyai tanda yang berbeda, dia memiliki hasil bilangan negatif. Bisa dipahami? Tinggal kalian asah kemampuan dalam perkalian dan pembagian ya. Masih ingat kan cara menghitungnya? Semakin banyak latihan soal akan semakin membuat kalian terampil dalam pembagian dan perkalian. Ini adalah pembahasan tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Selanjutnya, kita akan mengenal tentang sifat-sifat operasi bilangan bulat. Yang akan kita pelajari dalam sifat operasi hitung bilbul atau bilangan bulat itu hanya ada 3. Yang pertama yaitu komutatif atau pertukaran. Yang kedua yaitu asosiatif atau pengelompokan. Yang terakhir yaitu distributif atau penyebaran. Nah, untuk sifat operasi hitung bilangan bulat ini bisa kalian pelajari di halaman 17 sampai halaman 22 di buku paket kalian. Ibu akan jelaskan secara singkat saja dan nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Untuk komutatif, itu adalah penukaran. Nah, jadi ingat-ingat ya, operasi hitung itu kemarin kita pelajari ada 4: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Apakah untuk penukaran komutatif keempat operasi itu berlaku? Silahkan buktikan secara mandiri. Di pertemuan berikutnya akan Ibu tanyakan ya. Jadi komutatif itu ditukar. Misalnya untuk penjumlahan 2 ditambah 6, apakah hasilnya sama ketika 6 ditambah 2? Posisinya ditukar. Nah, pengurangan juga 6 dikurangi 2, apakah hasilnya sama dengan 2 dikurangi 6? Silahkan buktikan apakah sifat komutatif itu berlaku ke 4 operasi hitung yang kita pelajari. Selanjutnya, asosiatif. Asosiatif itu adalah pengelompokan. Jadi, kalau di dalam asosiatif yang akan berubah itu adalah tanda kurungnya. Yang tadinya tanda kurung di depan bisa jadi tanda kurungnya di belakang. Apakah asosiatif itu juga akan berlaku pada 4 operasi hitung yang kita pelajari? Silahkan buktikan secara mandiri ya. Yang ketiga itu distributif atau penyebaran. Nah, distributif itu juga bisa kita pelajari di halaman 21. Bedanya apa ya, Bu? Asosiatif dengan distributif. Jadi kalau distributif itu akan menggabungkan 2 operasi yang berbeda ya.
Jadi tidak hanya penjumlahan saja dan perkalian saja. Jadi ada perkalian dengan penjumlahan atau perkalian dengan pengurangan, ya. Jadi silahkan dipelajari dan buktikan secara mandiri, ya, apakah keempat operasi itu berlaku pada sifat-sifat yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu komutatif, asosiatif, dan distributif, ya. Ibu yakin kalian akan lebih senang ketika bisa menemukan solusi dari sifat-sifat yang Ibu sampaikan. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai sifat operasi hitung bilangan bulat, ya. Nanti kalian pelajari lagi ya untuk sifat operasi hitung bilangan bulat. Untuk pertemuan berikutnya akan Ibu bahas lebih jelas, ya. Untuk selanjutnya silahkan kalian latihan secara mandiri di buku paket kalian supaya lebih mengasah keterampilan kalian. Ibu cukupkan materi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Praise be Allah, the Lord of the world. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.